Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal tes tertulis seleksi perangkat desa. Jadi soal tes tertulis ini merupakan yang kami dapat dari pelaksanaan tes tertulis seleksi perangkat desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 kemarin. Jadi contoh soal ini merupakan contoh soal real ya, yang memang kita ambil dari proses seleksi dan tes perangkat desa yang sebenarnya. Selanjutnya di ujung ini nanti akan kita bahas beserta kunci jawabannya. Dan nanti juga bakal ada contoh soal untuk tes komputer, baik itu tes Microsoft Word maupun Excel. Berikut kita saksikan bersama contoh soal tes perangkat desa terbaru tahun 2024. Soal ujian calon perangkat desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. Jumlah soal sebanyak 50 dan waktu yang disediakan 60 menit. 1. Kalimat yang berisi gagasan pendukung yang berupa pengulangan dan fakta-fakta adalah A. Induktif, B. Penjelas, C. Deduktif, D. Utama. Jawabannya adalah B. Penjelas. Soal nomor 2. Jenis karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek apa adanya adalah karangan. A. Argumentasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Narasi. Jawabannya adalah C. Deskripsi. Soal nomor 3. Surat yang tidak mempunyai kepala surat adalah surat A. Surat dinas, B. Surat pribadi, C. Surat niaga, D. Surat kuasa. Jawabannya adalah D. Surat kuasa. Soal nomor 4. Lembar pengumuman, berita atau ajakan yang dilengkapi dengan gambar-gambar menarik agar seseorang tertarik melihatnya dinamakan A. Undangan, B. Iklan, C. Perangko, D. Sponsor. Jawabannya adalah B. Iklan. Soal nomor 5. Proses dialog antara yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi disebut A. Konsultasi, B. Topik berita, C. Sumber berita, D. Wawancara. Jawabannya adalah D. Wawancara. Soal nomor 6. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah A. Karimah, B. Mahmudah, C. Hikmah, D. Naqliyah. Jawabannya adalah D. Naqliyah. Soal nomor 7. Siapa nama Menteri Agama Republik Indonesia saat ini? Jawabannya adalah B. Yakut Khalil Qomas. Soal nomor 8. Seorang muslim terhadap muslim lainnya bagaikan. Jawabannya adalah A. Satu bangunan. Soal nomor 9. Al-Quran terdiri berapa surat? Jawabannya adalah B. 114. Soal nomor 10. Menurut bahasa, ijma adalah, mungkin maksudnya adalah ijtima. Jawabannya adalah C. Kesepakatan. Soal nomor 11. Zaman kebodohan disebut juga zaman. Jawabannya adalah C. Jahiliyah. Soal nomor 12. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun dinamakan. Jawabannya adalah A. RKP Desa. Soal nomor 13. Peraturan desa ditetapkan oleh. Jawabannya adalah C. Kepala Desa plus BPD. Soal nomor 14. Salah satu pengembangan ekonomi perdesaan dapat dipicu melalui lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa, yaitu BUMDesa atau BUMDes. BUMDes secara jelas diatur pada. Jawabannya adalah B. Permen Desa
PDT, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015. Soal nomor 15. Peraturan yang mengatur tentang desa tertuang dalam PP nomor A 73 tahun 2005, B 73 tahun 2006, C 72 tahun 2005, D 72 tahun 2006. Jawabannya adalah C 72 tahun 2005. Soal nomor 16. Yang disebut pemerintah desa yaitu, jawabannya adalah A, Kades dan perangkat desa. Soal nomor 17. Seluruh sumber pendapatan dan pengeluaran desa harus dicatat di, jawaban yang benar adalah D, anggaran pendapatan dan belanja desa. Soal nomor 18. Rancangan peraturan desa tentang anggaran dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa harus mendapat evaluasi dari, jawaban yang benar adalah A, Bupati. Soal nomor 19. APBDes adalah singkatan dari, jawaban yang benar adalah C, anggaran pendapatan belanja desa. Soal nomor 20. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa adalah, jawaban yang benar adalah B, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Soal nomor 21. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 9 dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena alasan. Yang benar adalah jawaban D, bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Soal nomor 22. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor, jawaban yang benar adalah A, 9 tahun 2019. Soal nomor 23. Keuangan desa yaitu, jawaban yang benar adalah C, semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Soal nomor 24. Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar, jawaban yang betul B, 75%. Soal nomor 25. Sasaran penilaian kebutuhan peningkatan kapasitas kader teknik sebagai berikut, kecuali, jawaban yang betul adalah D, kader teknik di desa harus berpendidikan minimal sarjana teknik sipil. Soal nomor 26. Konsep desa membangun menegaskan bahwa desa berhak dan memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal desa. Di bawah ini, yang tidak termasuk dalam kewenangan desa adalah, jawaban yang benar adalah C, kewenangan berdasarkan kebiasaan dan kondisi lingkungan. Soal nomor 27. Perangkat desa meliputi, jawaban yang benar adalah B, sekretaris desa, kepala kewilayahan, kasih, dan kaur. Soal nomor 28. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa minimal yaitu 5 orang berdasarkan Permendagri nomor, jawaban yang benar adalah C, Permendagri 110 tahun 2016. Soal nomor 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 adalah peraturan yang mempedomani tentang, jawaban yang benar adalah A, pengelolaan kekayaan desa. Soal nomor 30. Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari, jawaban yang benar adalah B, 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris.
Nomor 31. Dalam menyusun APB desa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi sebagai berikut, kecuali. Jawabannya adalah A. Rancangan APB desa tidak harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Soal nomor 32. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun dinamakan. Jawabannya adalah D. RPJM Desa, RPP Desa. Soal nomor 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang. Jawabannya adalah B. Pedoman Pembangunan Desa. Soal nomor 34. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 dijelaskan bahwa kepala desa wajib. Jawabannya adalah A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Soal nomor 35. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun tertuang dalam Undang-Undang nomor. Jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Soal nomor 36. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada. Jawaban yang benar adalah C. Kepala desa. Nomor 37. Siapakah nama Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini? Jawabannya A. Halim Iskandar. Soal nomor 38. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 mengatur tentang. Jawabannya adalah A. Prioritas penggunaan dana desa. Soal nomor 39. Jumlah desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak. Jawabannya adalah C. 142 desa. Soal nomor 40. Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak. Jawabannya adalah B. 11 kecamatan. Soal nomor 41. Berdasarkan Permendagri nomor 65 tahun 2017, perubahan atas Permendagri nomor 112 tahun 2014, pasal 21 ayat 4 merupakan persyaratan calon sebagai. Jawabannya adalah A. Kepala desa. Soal nomor 42. Pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini kecuali A. Menerima siltap atau PT APD setiap bulan, B. Menerima lain yang sah, C. Menerima bagian komisi dari proyek desa, D. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes. Jawabannya adalah C. Menerima bagian komisi dari proyek desa. Soal nomor 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 mengatur tentang. Jawabannya adalah D. Pedoman Pembangunan Desa. Soal nomor 44. Apa kepanjangan dari DPMD? Jawabannya adalah A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Soal nomor 45. Apa kepanjangan dari PLD? Jawabannya adalah C. Pendamping Lokal Desa. Soal nomor 46. Dalam proses belajar mengajar dan perubahan kemauan dan kemampuan seseorang atau peserta pelatihan, pada dasarnya adalah perubahan perilaku. Unsur-unsur perilaku dapat dikelompokkan menjadi 3. Salah satunya adalah pengetahuan atau kognitif. Maksudnya adalah. Jawaban yang betul adalah D. Perilaku yang terutama berhubungan dengan kemampuan mengingat. Soal nomor 47. Hari jadi Bengkulu Selatan jatuh pada tanggal. Jawaban yang benar adalah B. 8 Maret. Soal nomor 48. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal. Jawabannya adalah A. 1 Juni. Soal nomor 49. Hari Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal. Jawabannya adalah C. 28 Oktober.
Soal nomor 50. Soal terakhir ya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh. Jawabannya adalah A. W.R. Supratman. Ini adalah kunci jawaban soal tes tertulis perangkat desa yang dibuat oleh Dinas PMD Bengkulu Selatan. Ini sekalian kita tampilkan juga soal tes komputer, yang mana untuk waktu mengerjakannya juga 60 menit. Soal ini terdiri dari Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk Microsoft Word-nya, ini nomor 1, ketik surat ke Microsoft Word. Buatlah format surat permohonan pengawasan, tidak berbentuk surat permohonan pengawasan dan belum selesai, keseluruhan tidak akan dinilai. B. Isi surat huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi isi surat 1,5. D. Margins top, bottom, left, dan right 2,5 cm. E. Untuk size format kertas surat legal. Itu untuk yang Microsoft Word. Kalau untuk Microsoft Excel yang nomor 2, ketik kembali tabel laporan pencairan dana desa. Nanti ada yang kita tampilkan ya tabelnya. Dana tersebut ke Microsoft Excel dengan huruf Calibri untuk dalam tabel ukuran huruf 12. Penyelesaian pengisian tabel dan penjumlahan angka harus menggunakan rumus Excel. Nah, ini tabelnya ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Tabel ini nanti yang titik-titik, kolom titik-titik itu yang kosong itu diisi dengan menggunakan rumus. Ini ya, bisa dilihat kembali. Ada rumus persen, total, dan lain sebagainya. Demikian tadi sudah sama-sama kita simak contoh soal dan pembahasan soal tes tertulis seleksi perangkat desa yang kami ambil dari contoh seleksi perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Contoh soal tadi bari soal tertulis yang soal pengetahuan umum ya, tes tertulis ya, dengan menggunakan pilihan ganda atau multiple choice. Ada 50 soal. Dan selanjutnya juga ada soal untuk kemampuan komputer atau menggunakan komputer. Itu soal tadi soal untuk Microsoft Word dan Microsoft Excel. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan, sahabat, handai tolan, ada yang mungkin keluarganya, saudaranya, atau dirinya sendiri yang hendak mengikuti seleksi perangkat desa. Itu tadi sudah saksikan bersama. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.